Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai sekalian. Ketemu lagi di dalam podcast Halako Damai di kelas Religious Studies bersama mantap. Kang Paelani. Yup. Nah, podcast kali ini teman-teman sekalian, kita pada podcast sebelumnya kita ngomongin Digital sosiologi ya. digital sosiologi ya, oke. Tentang masyarakat digital, bagaimana sosiologi kemudian mengkaji itu. Ya, bagi teman-teman yang baru nonton pada podcast kali ini, lihat pada podcast tentang sosiologi digital itu tadi ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang sosiologi digital ini tentang praktiknya, terutama pada budaya, karena saya konsennya sebenarnya pada budaya dan agama ya, pada kajian budaya dan agama. Nah, kita langsung aja pada sosiologi digital in practice-nya seperti apa? Oke. Gitu, apa saja sih fenomena-fenomenanya? Gitu. Bisa jelaskan Kang Fai tentang itu? Ya, oke. Nah, jadi kan sosiologi digital itu kajian sosiologi, cabang ilmu sosiologi yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat di dunia digital atau disebut masyarakat digital atau digital society. Nah, digital dalam kehidupan masyarakat tersebut itu kan pada akhirnya ya kehidupan yang dari dunia konvensional itu kan dibawa ke dunia digital, bermigrasi ke dunia digital dalam hal apapun, dalam politik, dalam budaya juga gitu ya. Nah, termasuk salah satunya dalam agama, Bazia. Dalam agama juga. Dalam agama juga. Jadi agama, nah sebetulnya kalau secara kronologis ya, dulu sebetulnya banyak para ahli yang menolak agama itu dibawa ke dunia digital. Kenapa ya? Karena memang esensi dari agama itu dikhawatirkan itu hilang di dunia digital. Nah, apalagi kan kita kalau di Religious Studies kan mengenal konsep sakral dan profan, baik itu dari Durkheim atau dari Mircea Eliade misalkan. Nah, dulu itu Pazia sejarahnya agama itu ditolak oleh para ahli ya, masuk ke dunia digital karena dikhawatirkan akan mengikis otoritas agama itu sendiri, termasuk nilai agama itu sendiri. Yang dikhawatirkan itu makna sakralnya berarti sakralnya ya hilang gitu, karena kan agama itu ya post factum ya, saklek gitu ya, kemudian dibawa ke dunia digital gitu ya, ya dikhawatirkan memang akan hilang gitu, akan nilai kesakralan itu akan hilang gitu. Tapi kan pada akhirnya sekarang ya semua otoritas agama yang di dunia konvensional gitu ya, itu kan pada akhirnya bermigrasi juga ke dunia digital gitu. Contohnya, Kang Pai? Contohnya misalkan ya, ya kita sebut aja beberapa agama, misalkan Islam gitu ya. Di Indonesia aja, spesifik di Indonesia. Dulu kan awal-awal ketika kehadiran internet gitu ya, kehadiran media sosial gitu ya, itu kan ormas agama di Indonesia misalkan ada yang reaktif terhadap digital ini, terhadap internet ini gitu ya. Tapi kan perlahan-lahan mereka masuk juga, memanfaatkan juga gitu ya. Entah itu bikin website, entah bikin konten, entah bikin apapun itu, bahkan pengajian pun kan sekarang dilaksanakan di dunia digital gitu ya. Yeah. Jadi ya memang pada awalnya penolakan itu terjadi, tetapi kan sekarang mau tidak mau ya, karena ada masyarakat digital tadi yang semuanya itu menggunakan digital, pada akhirnya agama pun ya yang dipegang oleh otoritas tertentu menyesuaikan masuk juga ke dunia digital ini. Nah, kalau di dalam agama tadi ya awalnya menolak ya, tapi kemudian agama menggunakan dia sebagai tool, sebagai sarana. Apalagi sifat agama itu kan Sobat Damai selalu ada sifat dakwah ya, misi. Agama-agama yang Abrahamik ya terutama agamik memang ada seperti itu. Akhirnya mereka menampilkan diri juga di dunia digital ini. Betul. Nah, salah satu yang saya pahami di dalam keagamaan itu kan pengalaman keagamaan. Ya, betul. Pengalaman keagamaan itu sifatnya selalu transend, istimewa, spesial, apalagi istilahnya ya. Sacred, mengagumkan gitu mengagumkan, sacred, sacred, dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang
suci dari pengalaman-pengalamannya. Rohani ya. Lah, kalau di dunia digital itu Nggak ada kan ya? iya, hilang dong. Betul. Nah, kalau misalkan mau dirunut, misalkan saya Husain Husaini ya membagi bagaimana agama itu berkaitan dengan dunia digital, dengan media gitu ya. Nah, awal-awal institusi agama itu menggunakan media itu hanya sebagai fungsional, hanya sebagai tools aja Pak Zia. Betul. Ya, hanya sebagai tools aja, misalkan Pak Zia kiai gitu ya Ustadz. Oh betul. Oh iya, Wali. Alhamdulillah kalau gitu. Cerpen. Wali band maksudnya. Ya, Zia itu saya penceramah ulama gitu ya. Kemudian direkam kayak gini, disebar ke medsos. Itu kan memperluas. Tadi masuk dengan misi tadi. Misi dakwah tadi ya, misalkan dalam satu agama tertentu. Nah, itu yang pertama, pendekatan fungsionalis. Jadi media itu hanya dijadikan tools aja. Dalam arti memperluas jangkauan agama itu. Ya. Tapi kemudian berkembang pendekatannya ke esensialis. Kalau esensialis, agama itu mau tidak mau menyesuaikan dengan logika media. Ya, misalkan karena misalkan logika media itu video itu biar viral ditonton itu hanya 10 menit misalkan. Nah, Pak Zia yang dulu ceramah itu berapi-api 1 jam, sekarang mau tidak mau harus ibadatkan jadi 15 menit. Tapi 15 menit itu pendapatannya lebih gede ya Kang Lutfi ya? Karena udah jadi video ya. Iya, nah itu kan disesuaikan dengan logika media. Betul. Nah, disitulah potensi ada pengurangan tadi kesakralan yang tadi itu lahir karena agama itu disesuaikan dengan logika media. Kalau pendekatan yang pertama fungsionalis ya agama agama ya utuh gitu ya. Media hanya sebagai alat saja. Tapi karena media itu juga berkembang, kemudian kemauan masyarakat digital juga berkembang, akhirnya disesuaikan dengan logika media. Nah, itu disebut sebagai mediatization atau mediatisasi agama gitu. Jadi sesuaikan dengan logika media. Nah, yang terakhir ada perkembangan hubungan agama dan dunia digital ya, dan media itu yang bersifat interaktif, saling ngisi gitu. Nah, inilah di sini nih potensi tadi yang dibilang oleh Pak Zia tadi. Nah, kan beragama itu, pengalaman keagamaan itu harus hiropani, original gitu ya. Harus benar-benar mengakar dan sebagainya. Nah, dalam praktik yang ketiga ini, agar media tidak hanya jadi tools, agar media agar agama tidak direduksi dalam bentuk ya, tidak disesuaikan dengan media, maka ada pendekatan interaktif. Jadi baik itu agama dan media itu saling timbal balik gitu. Maksud interaktif itu hotline Ustadz siapa atau hotline Pastor Romo siapa gitu bukan? Bukan, interaktif itu dalam arti logika media tidak menggerus agama juga beradaptasi dengan keinginan media. Contohnya beragama dalam dunia daring misalkan, atau dalam grup WA gitu kan. Kan tidak ada batasan kan, tidak membatasi agama, tidak membatasi media kan. Tapi akhirnya jalan kan? Iya gitu. Nah, makanya potensi sakral dalam beragama itu, nah di sini yang bisa jadi gitu ya, bisa jadi tergerus dan bisa jadi agama itu hanya dijadikan sebagai pop culture aja biasa gitu. Ya, bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Oke sobat damai sekalian, saya pernah baca ya, Kang di Bersialiade tentang canon dan semi canon. Ya. Jadi canon itu artinya teman-teman dia ya kitab suci, wahyu yang kemudian dibukukan, disusun, dibukukan. Itu kan jadi kitab suci. Nah, namun kemudian ada juga yang disebut dengan semi canon ini. Semi canon ini adalah ketika orang kemudian menafsir dari kitab suci itu dan tafsir itu menjadi setengah suci lah kira-kira. Ada sisi sakralitas di sana. Ya. Nah, berarti ada peralihan tuh dari wahyu yang dalam arti origin karena dia langsung kemudian dituliskan dalam tanda kutip ya, maksudnya origin itu karena ada apa namanya ya kalau di Islam itu pemushafannya, bukan mus Al-Quran itu suatu wahyu tapi kemudian dimushafkan, ditulis. Nah, kemudian ada tafsir terhadap kitab suci dan itu juga seringkali ada perlakuan dari orang yang meyakininya menjadi semi kanon itu. Kesuciannya tidak setara tentu dengan wahyu ya. Nah, kemudian si tafsir ini kemudian direpresentasi pada bahasan sebelumnya
podcast yang lalu, representasi menjadi simbol-simbol. Ketika assalamualaikum dengan udah stiker assalamualaikum, doa-doa gitu. Itu menjadi artefak-artefak yang berisi simbol-simbol keagamaan. Itu jadi apa namanya? Ada sakralitasnya atau enggak sih? Nah, itu dia makanya menurut saya juga tadi ya. Dalam arti menurut saya karena saya sedang kajian di situ. Jadi ada pergeseran makna sakralitas itu, Pak. Pergeseran makna. Ada pergeseran makna atau juga ada kategorisasi dalam memahami sakralitas gitu ya. Misalkan kalau sakralitas yang kita pahami kan ya suci gitu, sesuatu yang sakral, yang Europani, yang itu bersifat keilahian gitu ya, kayak kitab suci yang tadi. Tapi bisa jadi sekarang itu fenomena kesakralan itu bergeser, tidak lagi mencakup hal yang tadi, tapi bisa juga kesakralan itu ditunjukkan karena adanya artefak digital populer itu gitu. Dengan gini kan disangkanya sekarang jadi amin kan, kalau ada stiker kayak gini kan, atau assalamualaikum jadi gini misalkan ada stiker betul. Tapi ketika masyarakat digital itu memahaminya sebagai sakral, sebagai sesuatu yang bagian dari perilaku beragama, ya itulah yang terjadi sekarang konteksnya gitu. Jadi ada pergeseran tadi, ada konstruksi tadi. Nyambung dengan Durkheim, misalkan kalau kata Durkheim kan agama itu kesepakatan masyarakat, entah apapun itu totemnya, artefaknya, kalau itu udah diyakini disepakati sebagai sakral, ya itulah sakral gitu. Itu maksudnya. Jadi ada redefinisi tentang sakral dan profan ini menurut saya. Oke, contoh lainnya, Kang Baik. Apalagi tuh tentang bagaimana keberagamaan di dunia digital ini? Ya tadi kalau yang tren di Indonesia kan sekarang itu mediatisasi ya Pak Zia. Jadi gimana beragama tapi harus sesuai dengan logika media. Ya, ceramah yang biasanya panjang jadi pendek, diupload gitu ya. Kemudian ada mediatisasi lah di situ gitu ya. Kemudian teks-teks keagamaan yang itu sifatnya panjang atau misalkan berat, tafsir kan kalau Zia misalnya ahli hadis kan berat kan, dibuat seringan mungkin, itu kan mediatisasi. Tapi sekarang ada juga tren baru yaitu interaktivitas media dan agama itu. Jadi ya tadi saya bilang gimana caranya agama jalan di media sesuai dengan logika media, tapi logika agamanya juga tidak direduksi gitu ya, dalam tanda tidak dikurangi. Ya. Makanya lahir misalkan praktik-praktik keagamaan di dunia game virtual yang imersif gitu ya. Dengan avatar-avatar gitu. Oh iya tuh waktu Ramadan kemarin itu ada Roblox pengajian atau apa sih? Roblox muslim misalnya. Ada pengajian gitu. Nah, itu kan diganti loh, maksudnya kita kan yang beragama nih fisik gitu ya langsung, ini diganti dengan dunia virtual, dengan dunia imersif avatar gitu, pengajiannya fisiknya diganti gitu, bergeser di situ. Itu untuk apa? Untuk agar secara agama tidak direduksi gitu, ada representasinya ada, tapi terjadi di dunia digital, ngaji di dunia online. Iya, sekarang kan ada pengajian kan online kan? Iya. Madrasahnya online gitu. Itu sangat menarik Pak Zia. Bahkan bisa menjadi bentuk baru dari redefinisi tentang sakral dan profan tadi. Ke haji sih karena orang lebih terehnya. Nah, ada haji virtual. Haji virtual. Vi, di mana Vi? Haji Kurkon. Vi di mana? Di Ka'bah, cik fotokeun dizoomkeun orang hayang ngirung-nguriling kumaha kan? Bisa dari kan orang nguriling di Zoom. Ini kan tinggal kieu set itu kan. Masalahnya lamun ngelempar jumroh mah. Cara dilempar. Menyeklan HP. Bikin avatar bisa. Avatar Ka'bah kayak 3G gitu kan. Gini Bazia ya. Dilempar terus ayat tuh gitu. Orang betul melempar tetapi ya aya gitu si kesannya kena kayak virtual reality gitu. Maksud saya begini Bazia ya. Seringkali kita berdebat soal apakah otoritas agama yang sifatnya tradisional itu apakah akan runtuh atau tidak gitu ya. Pengajian ya dulu kan kalau saya ngaji ke masjid kan, pergi ke madrasah. Sekarang kan nggak harus ke masjid, tinggal buka aja HP ikut pengajian juga gitu. Nah maksud saya adalah dengan adanya beragama di dunia digital ini, bagaimana respon dari otoritas agama tradisional yang ada? Bagaimana respon kiai, bagaimana respon gerakan keagamaan, organisasi masyarakat keagamaan gitu. Karena
akan berbahaya dalam tanda petik ya. Akan berbahaya kalau misalkan tidak masuk juga ke situ. Betul. Tidak masuk juga ke situ. Nanti khawatirnya ada nilai-nilai keagamaan yang sifatnya itu baku gitu ya. Itu nanti ketika masyarakat sepakat itu berubah. Bisa Coba jadi. bayangin kalau misalkan karena lambatnya otoritas agama masuk ke dunia game misalkan, terus nanti di dunia game tertentu, oh ya udah kita hajinya virtual aja ya, kita Ka'bahnya bikin gitu ya, kita bikin sebagai Serealistis mungkin. serealistis mungkin seperti di Mekah misalkan ya, kita keliling di situ. Wah itu gimana kalau sampai dianggap sah gitu ya? Nah itu maksudnya, jadi jangan anti dan jangan jangan males untuk masuk ke dunia-dunia yang seperti ini. Oke, Kang Pai, nah kita menghindari ya kalau ngomongin hukum ya. Ya, betul, jangan. Kita balik lagi ke sosiologi digital, tapi itu sebuah fenomena sosial, iya betul. Sebuah fenomena sosial, saya setuju. Nah, kembali lagi ke fenomena sosial. Nah, dari sisi kita bisa melihat dari apapun yang tampak dan menjadi sesuatu yang diulang-ulang itu menjadi sebuah budaya, termasuk ketika itu menjadi istilah-istilah di dalam dunia digital. Misalnya, oh kamu TikToker, kemudian ada influencer, kan ada kayak gitu ya, istilah-istilah komunitas-komunitas itu dibentuk berdasarkan dari media sosialnya gitu. Nah, bukan hanya itu, ternyata juga di dalam keberagaman itu terjadi. Bukan hanya sekedar menggunakan media sosial sebagai sebuah sarana dakwah saja. Itu bahkan menjadi sebuah sarana interaksi tadi. Betul. Gitu ya? Setuju. Nah, dan itu terjadi saat ini. Dan itu terjadi dan masif aja. Masif. Gimana masifnya? Masif itu dalam arti tidak stagnan, tidak berhenti di situ gitu, tapi terus-terusan ya. Contoh misalkan gini. Orang yang berkata misalkan pengajian di dunia digital, mohon maaf ya, itu tidak benar, misalkan haram dan sebagainya. Tapi toh tetap berkembang juga gitu. Jadi tetap berkembang, tetap dinamis gitu ya. Misalkan kajian di Roblox saja, kan orang ramai-ramai menolak awal-awal. Sekarang banyak juga yang ikut gitu, banyak juga yang ikut dan sebagainya. Sehingga yang diperlukan adalah ya tadi kehadiran agama yang sesungguhnya di dunia digital itu seperti apa, sangat menentukan gitu. Tapi nggak bisa juga kalau ditolak, Fazia. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa, makanya harus datang gitu ya. Koridor yang benar, yang selaras tuh gini, yang harus tetap dipertahankan tuh nilai-nilainya seperti ini. Jangan sampai misalkan offside gitu ya. Jangan sampai ada norma agama baru yang terbentuk dalam dunia imersif itu. Iya, gitu. Saya pernah mengkaji ini misalkan untuk melihat bagaimana beragama di dunia digital ini. Waktu kita COVID ada Zoom-atan ya. Karena tidak bisa datang ke masjid, maka melalui Zoom dan kita memang melaksanakan sholat Jumat, tetapi pakai Zoom si imamnya terlihat. Ya kalau secara fikih kan selama ada terlihat, kalau saya baca ya, selama ada terlihat misalkan makmumnya ruku dan kita agak jauh, karena itu nggak apa-apa, apalagi sekarang speakernya digedein. Ini lebih itu yang konvensional. Tapi sekarang mah kita betul-betul nggak di tempat, jauh karena melihat satu tampilan di dalam layar dan kita bisa bareng mengikuti itu. Bisa gitu bareng mengikuti itu menggunakan avatar. Representasi misalkan nih Fazia di dunia jadanya pakai gini gitu senangnya. Ya Fazia tinggal bikin avatar yang mirip dengan karakteristik saya di dunia avatar. Pakai topi digituin misalkan ada, pakai bajunya misalkan yang baju Shopee pun gitu ya, pengajian atau pakai peci. Iya, avatar itu ya. Terganti-ganti di representasi diri itu sangat disesuaikan sesuai keinginan. Nah, gitu. Kalau saya coba dialogkan ini dengan pemikiran Abdul Karim Sahrus misalkan tentang al-qadwal ba'su itu yang menyusut dan mengembang. Nah sebenarnya ya, ketika seseorang sebutlah pengajian Roblox itu loh, pengajian Roblox ya, pengajian secara virtual, emang semua avatar diri kemudian direpresentasi dalam bentuk algoritma, lalu dalam bentuk visual yang sangat tergantung pada keinginan kita sebagai usernya kan, penggunanya. Nah, artinya kan itu berkembang.
Nah, tapi ada tetap yang menyempit. Misalkan, ya yang disampaikannya misalkan Al-Quran. Ya. Yang disampaikannya adalah kitab-kitab suci. Betul. Nah, misalkan kaitannya dengan Islam, ya satu bacaan itu tetap ada pahala. Betul. Ketika Roblox nih, ada ustadznya online. Atau di dalam tradisi Kristen, ada apa namanya, ada pastornya, imamnya kan. Dia mengikuti sebagaimana misalkan sebuah rangkaian ritual dari misa. Tapi semuanya itu avatar. Nah, pahalanya di mana? Apakah itu bisa dianggap pahala nggak? Nah, itu dia maksud saya Pak Zia, bahwa itulah pentingnya otoritas keagamaan yang memang berwenang gitu. Kalau misalkan kita menolak secara sepenuhnya, menurut saya itu keliru. Ya. Makanya jangan menolak. Makanya masuklah ke situ gitu. Nah, tetapi juga di sisi lain gitu ya, misalkan di Roblox gitu ya. Ya tadi saya setuju bahwasanya konten atau pengetahuan agama yang disampaikan itu memang tetap pengetahuan agama yang semestinya. Nilai baik dan benar, salah dan iya benar, memang gitu. Jadi nah tinggal maksud saya adalah tinggal gimana. Makanya saya mempertanyakan apakah di dunia digital itu memungkinkan adanya norma baru yang sifatnya baku gitu Pak Zia. Misalkan tadi ya ngitung pahalanya gimana ya. Nah itulah kan otoritas-otoritas agama yang mafhum, yang memang representatif di situ harus menyimpulkan. Harus kasarnya sederhananya harus ada apa disebut ijtihadnya gitu Pak Zia. Iya. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat udah banyak ya. Udah banyak, udah yang melakukannya sudah banyak gitu, dan inilah menjadi tantangan. Iya. Dalam praktik beragama. Lanjut lagi tentang ini. Kalau dari sisi kita coba singkat aja ya. Kalau dari sisi praktik keagamaan di bidang ekonomi contohnya apa? Interaksinya. Kalau dari sisi sosiologi ya, dan masuk ke dalam dimensi ekonomi itu apa contohnya? Dijual beli kan bisa. Oh iya, QRIS ya. Ya QRIS atau misalkan emas emas gitu, itu bisa juga kan dalam dunia. Iya, sekarang emas berubah ya. Emas juga kan sekarang nggak ada fisiknya, kan nggak ada kan. Nah itu gimana secara hukum Islam? Apakah memang itu sah, halal, atau riba? Iya. Nah maksud saya adalah dunia digital ini, dunia internet, dunia ini tuh berkembang dengan sangat pesat. Sebagaimana dunia nyata. Bahkan melebihi ya. Bahkan lebih ekstrim, Bang. Lebih ekstrim. Kalau kaitannya ini, migrasinya lebih. Nah, tentang migrasi tadi, ini kaitannya saya ingin dengan konflik. Sejauh mana kemungkinan konflik yang paling rentan itu di dunia nyata apa di dunia maya? Apalagi dengan isu agama atau sara gitu. Saya malah jujur ya Pak Zia, kalau di dunia nyata itu bisa selesai dengan paripurna, komprehensif gitu. Misalkan konflik Poso gitu ya, yang pernah terjadi di Indonesia, atau konflik apapun lah di dunia nyata kan bisa dialog, ketemu gitu ya, Johan Galtung misalnya pakai itu, kan selesai. Tapi kalau di dunia maya, saya nggak yakin itu bisa akan selesai. Akan terus terulik, terus diungkit, terus. Contohnya saja polarisasi agama. Punten ya, mohon maaf. 2017 Pilkada DKI Jakarta antara kubu Pak Ahok dengan Pak Anies, kan sampai sekarang masih ada itu. Jejaknya masih diguar-guar terus. Jadi ya itu dia, sulit dan bahkan menurut saya itu lebih ekstrim karena akan terus beririsan gitu. Oke. Beda dengan dunia nyata. Kalau dunia nyata nih, saya konflik sama Kang Lutfi misalkan, jangan kan ya udah selesai, kita mau apa, kita mau damai, udah selesai. Itu mah susah ya. Iya, tapi kalau di dunia maya akan terus-terusan. Ketika satu kasus selesai, satu perselisihan selesai, dan karena itu viral lalu diselesaikan. Nah, yang di dunia mayanya tetap ada kan? Tetap ada. Jejak digital itu juga akan tetap. Yang apalagi dunia maya itu kan representasi diri itu kan bisa diubah-ubah. Ada anonim, ada apapun itu dan sebagainya. Nah, termasuk konflik agama. Jadi menurut saya konflik agama sulit diselesaikan untuk di dunia maya. Di dunia maya secara alamiah. Iya. Di dunia maya. Oke, sobat damai sekalian,
mudah-mudahan dari diskusi ini kaitan dengan tadi berbagai contoh praktik sosiologi digital itu dibicarakan di sini, itu bisa memantik teman-teman. Jika teman-teman punya bayangan atau punya ide, punya pengalaman apa sih yang namanya praktiknya secara digital, di komen aja ya. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Komen, oh ada model kayak gini loh, secara interaksinya seperti apa praktiknya. Oke. Sebagai closing statement untuk memperkuat sosiologi agama, apa yang sosiologi agama, sosiologi digital, praktiknya gitu. Bagaimana praktiknya yang bisa langkah awal agar kita bisa memperhatikan fenomena sosial digital tersebut? Ya, yang pertama pahami bahwa praktik dunia nyata itu sekarang semuanya sudah migrasi ke dunia digital. Harus disadari Bazia, ya kita download Al-Quran digital kan, itu juga bagian dari proses migrasi itu, gitu ya. Yang kedua kita harus kritis dan sadar, gitu ya. Jangan sampai hanya mengikuti arus, tapi kita juga harus bisa memaknai apa yang kita lakukan, terutama dalam praktik beragama di dunia digital itu. Agar esensi makna atau kesakralan dalam beragama di dunia digital itu masih bisa kita pertahankan, meskipun cara dan metodenya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Gitu sih. Dan pesan saya, teman-teman yang berjibaku di otoritas keagamaan, masuklah dan meleklah ke dunia-dunia yang digital yang lebih imersif dari sekedar dunia daring biasa gitu. Masuk ke situ, kemudian kontribusilah di situ. Oke. Baik, terima kasih Kang Paeng. Terima kasih sobat-sobat damai sekalian dimanapun Anda berada pada 2 podcast ini, yang satu tentang sosiologi digital dan satu kita ingin mencoba melanjutkan itu dan membahas tadi tentang praktik-praktiknya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih aware tentang apa fenomena-fenomena yang terjadi. Sampai jumpa di dalam podcast selanjutnya. Terima kasih Kang Paeng. Terima kasih. Ya, mantap. Selalu sukses di sosiologinya dari perspektif sosiologi. Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.